Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 15 Februari 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septi Dita. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali Jambi hari ini dengan informasi setelah selesainya proses pencoblosan pemilihan umum serentak 14 Februari kemarin, rekapitulasi suara pada tingkat panitia pemilihan kecamatan akan dimulai sejak 15 Februari 2024. Pasca masa pencoblosan pemilihan umum serentak pada 14 Februari 2024, rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan akan dimulai pada 15 Februari 2024. Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan, rekapitulasi suara di tingkat PPK akan bergulir setelah selesainya proses perhitungan di tingkat panitia pemungutan suara atau PPS di masing-masing TPS. KPU mengklaim hingga selesainya proses pencoblosan belum ditemukan adanya laporan kejadian khusus yang terjadi saat pemilihan berlangsung. Walaupun dibarengi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu saat hari pencoblosan, KPU optimis tidak ada pemilu susulan maupun pemungutan suara ulang di Provinsi Jambi. Sementara untuk logistik pemilu dipastikan sudah terdistribusi dengan baik dan 100% sampai ke setiap TPS. Sesuai dengan aturan-aturan dan sampai hari ini belum ada laporan yang kita terima terkait tentang kejadian-kejadian khusus kejadian-kejadian khusus yang berakibat berpotensi adanya susulan ataupun lanjutan. Berdasarkan data KPU Provinsi Jambi, total daftar pemilih tetap untuk wilayah Provinsi Jambi berjumlah 2.676.107 orang. DPT tersebut tersebar di 11.160 TPS di 11 kabupaten kota. Randy Harta, TVRI Jambi melaporkan. Pasca pemungutan suara, Bawaslu Provinsi Jambi menemukan indikasi pelanggaran pada pemilu 2024. Indikasi pelanggaran tersebut terjadi pada kelebihan surat suara pada pemilih DPTB. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi temukan indikasi pelanggaran saat pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024 kemarin. Namun indikasi pelanggaran yang terjadi tersebut hanya bersifat administratif atau pelanggaran ringan. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wain Arifin mengatakan, indikasi pelanggaran pada pemungutan suara kemarin terjadi pada daftar pemilih tambahan atau DPTB. Bawaslu menemukan petugas TPS memberikan kelebihan surat suara pada pemilih DPTB. Bawaslu akan melakukan investigasi pada indikasi pelanggaran yang terjadi, sehingga Bawaslu dapat mengeluarkan rekomendasi yang tepat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Secara umum prosedural kemarin pemungutan dan penghitungan suara sampai tengah hari tadi malam itu berjalan secara baik. Bahwa ada persoalan-persoalan itu pasti ada ya. Misalnya ada pemilih yang KTP-nya itu luar dari tempat tersebut, misalnya Kota Jambi, KTP-nya Kerinci, dia menggunakan DPK, daftar pemilih khusus, yang itu diberikan surat suara, 5 surat suara oleh KPPS. Sebelumnya terdapat kurang lebih sekitar 17.000 lebih daftar pemilih tambahan yang masuk ke Provinsi Jambi. Sedangkan DPTB yang keluar sekitar 19.000 lebih pemilih. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saudara. Pasca pencoblosan, logistik pemilu 2024 mulai didistribusikan menuju gudang PPK masing-masing. Bawaslu Jatim klaim belum menemukan indikasi pelanggaran. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami Kliva Patria dari Tanjung Jabung Timur. Kliva, bagaimana kondisi terkini pasca pencoblosan di sana? Kliva, bisakah mendengar suara kami dengan jelas? Apa, Bang? Oh, iya. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa setelah 1 hari pasca pencoblosan hingga penghitungan rekapitulasi tadi malam di 713 TPS, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini belum menemukan adanya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu, baik itu dari kecurangan maupun politik uang.
selama masa tenang ini Bawaslu melibatkan para jajarannya untuk mengawasi secara melekat diantaranya di tiap TPS maupun tiap kecamatan yang ada. Jika ada pelanggaran yang didapat, maka Bawaslu akan segera menindaklanjuti selagi pelanggaran tersebut memenuhi syarat materi maupun formil, serta akan dilakukan pemanggilan oleh pelapor maupun terlapor. Selain itu, sejauh ini Bawaslu telah melakukan pengawasan di lapangan secara melekat untuk mengantisipasi adanya dugaan kecurangan tersebut, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi nantinya di tiap kecamatan dengan melibatkan Panwascam, PP, kelurahan maupun pengawas TPS. Bawaslu juga mengklaim antusias masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti pemilu tahun ini juga sangat tinggi. Dari daftar hadir yang mereka... Baiklah Kliva. Kliva masih tergabung bersama kami kah? Atau tidak ada? Baiklah, sepertinya Kliva Patria dari Tanjung Jabung Timur terkendala jaringan. Halo Kliva? Halo? Baik Kliva, bisa kami mendengar suara saya dengan jelas? Ya. Baiklah, sepertinya terputus. Terima kasih Kliva Patria dari Tanjung Jabung Timur. Selamat bertugas kembali. Dan beralih ke informasi lainnya. Pelaksanaan proses penghitungan suara pemilu serentak tahun 2024 di TPS wilayah Kabupaten Kerinci berjalan lancar dan aman. Penghitungan suara dilaksanakan dengan cermat dan berurutan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Berjalan lancar dan aman. Seperti di Kecamatan Air Haga Timur, Kabupaten Kerinci, penghitungan dilakukan pasca masyarakat menyampaikan hak pilihnya. Penghitungan suara dilaksanakan dengan cermat dan berurutan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Dimulai dari penghitungan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Air Hangat Timur, Domi Putra mengatakan, hingga proses penghitungan suara berlangsung, pihaknya belum menerima laporan adanya kendala dari 67 tempat pemungutan suara yang tersebar di 25 desa dalam Kecamatan Air Hangat Timur. Ya, sampai sejauh ini, mulai dari pagi tadi pemilihan pemungutan suara, sampai sore hari ini penghitungan suara di Kecamatan Air Hangat Timur, alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Berharap ke depannya untuk sampai penghitungan DPRD Kabupaten pun bisa berjalan lancar dan damai seperti ini, tidak ada kisruh. Ia menambahkan, untuk partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih di Kecamatan Air Hangat Timur mencapai 90% dari 159.741 daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ilwan Teferi Jambi melaporkan. Ya, pemirsa, logistik pemilu dari tingkat TPS mulai didistribusikan ke tingkat kecamatan. Ditargetkan pada 15 Februari hingga 2 Maret 2024, rekapitulasi suara telah selesai. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami Yogi Ramadan. Yogi, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih. Saat ini saya berada di kecamatan, yang di mana logistik pemilu saat ini sudah berada rata-rata di Kecamatan Tanjung. Saat ini berdasarkan data yang didapatkan, kotak logistik suara itu sudah kurang lebih sebanyak 800 surat kotak suara yang sudah berada di Kecamatan Tanjung. Sementara itu, keterangan dari anggota KPU Provinsi Jambi, Pak Rozi, mengatakan rata-rata dari TPS, kotak suara dari TPS sudah bergeser mulai ke kecamatan, yang dimana rekapitulasi itu akan dimulai dari tanggal 15 hari ini hingga tanggal 2 Maret 2024. Selain itu juga Kapolsek Planepura Areva mengatakan yang dimana saat ini pihaknya sedang berjaga untuk mengawal logistik surat suara itu dari TNI Polri. Baik, demikian.
Untuk TPS yang ada di kecamatan, apakah di kelurahan maksud kami sudah mendistribusikan semua logistiknya atau masih ada TPS yang belum menyerahkan logistiknya, Yogi? Baik, saat ini logistik surat suara dari tingkat kelurahan sudah sampai semuanya di tingkat kecamatan. Saat ini semua logistik untuk di bawah Kecamatan Planepura sudah berada di tempat penyimpanan. Baiklah, terima kasih Yogi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pasca perhitungan suara di tingkat TPS, sejumlah logistik pemilu kini telah didistribusikan ke kantor desa atau kelurahan. Sementara itu, KPU Muaro Jambi telah menetapkan jadwal rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat PPK. Perhitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Sejumlah logistik pemilu termasuk surat suara telah didistribusikan kembali ke kantor desa atau kelurahan, seperti di Kelurahan Sengeti, Muaro Jambi pada Kamis pagi tadi. Sementara untuk pendistribusian logistik ke tingkat kecamatan akan dilakukan setelah semua logistik terkumpul dari TPS di kelurahan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum telah menjadwalkan pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Arisno mengatakan, pleno di tingkat PPK akan berlangsung selama 7 hari, terhitung tanggal 16 sampai 23 Februari mendatang. Terkendali dan aman, dan sampai pada saat ini pun kondisinya masih aman dan terkendali, walaupun kemarin cuaca hujan kan itu yang kita takutkan, tapi alhamdulillah untuk hari ini dan tadi malam juga terus kami monitoring keliling, alhamdulillah masih aman. Arisno juga mengingatkan panitia pemilihan kecamatan pada rapat pleno dapat meneliti dan membaca dengan cermat serta jelas jumlah data pemilih. Selain itu, penggunaan surat suara, perolehan suara sah, dan suara tidak sah dalam formulir juga harus menjadi perhatian petugas. KPU berharap pelaksanaan pleno nantinya dapat berjalan aman dan lancar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, panitia pemilihan Kecamatan Danau Teluk saat ini sudah mulai menerima logistik pemilu dari sejumlah kelurahan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Hairani Utari. Hairani, bagaimana situasi dan kondisi di sana? Silakan. Baik, selamat sore Cynthia dan juga saudara. Setelah proses pemungutan dan penghitungan surat suara, sejumlah logistik pemilu termasuk surat suara sudah diserahkan ke kelurahan dan nantinya akan didistribusikan ke pihak Kecamatan Danau Teluk. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan berbincang dengan Camat Danau Teluk, Bapak Mukhatab SIP. Selamat sore Pak Camat, bagaimana nih Pak proses distribusi logistik ke kecamatan? Apakah sudah didistribusikan semua kelurahan atau masih ada yang belum menyerahkan nih Pak? Baik Bu, khusus di Kecamatan Danau Teluk itu memang kita ada 5 kelurahan, namun dalam pelaksanaan kegiatan ini semua berjalan dengan lancar. Untuk pendistribusian kotak dari kelurahan ke kecamatan itu sudah mencapai 85% sampai saat ini. Karena ini cuaca agak mendung, mungkin setelah mendung ini semua pendistribusian akan selesai dilaksanakan. Kelurahan mana yang belum menyerahkan logistiknya Pak? Untuk saat sekarang Kelurahan Tanjung Pasir, ya. Untuk Kelurahan Olak Kemang tinggal 25 kotak lagi. Selesai itu akan disusul oleh Kelurahan Tanjung Pasir. Kalau selesai dari Kelurahan Tanjung Pasir maka pendistribusian dianggap selesai dan selesai semuanya untuk diantar ke kantor camat. Demikian. Lalu kemarin saat proses pemungutan ataupun penghitungan surat suara di Kecamatan Danau Teluk, apakah ditemukan ada kendala Pak? Khusus untuk di Kecamatan Danau Teluk, kami melaksanakan kegiatan ini di 42 TPS. Alhamdulillah semua kegiatan ini berjalan dengan aman, lancar dan tertib hingga sampai pada pemilihan terakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Lalu nantinya logistik yang sudah diterima kecamatan ini kapan rencananya akan diserahkan ke pihak KPU Kota Jambi Pak? Kalau untuk pendistribusian kami akan melaksanakan sidang pleno dulu yang insya Allah mungkin akan dilaksanakan Senin pagi. Nanti setelah itu maka selesai pleno maka akan segera kami distribusikan ke pihak KPU Kota. Baik, terima kasih banyak Pak Camat dan jajaran.
Dan memang saudara untuk di Kecamatan Danau Teluk ini meskipun ada beberapa kendala seperti kendala hidrometeorologi, akan tetapi proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan aman dan lancar berkat kerjasama dari berbagai pihak. Demikian Cynthia. Ya, terima kasih Hairani Utari yang langsung melaporkan terkait situasi dan kondisi pasca pemungutan suara di Kecamatan Danau Teluk. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya meski kekurangan surat suara, pemilu di TPS 20 Kecamatan Sukasari tetap berjalan kondusif. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Seluruh masyarakat Indonesia sudah menyalurkan hak suaranya di TPS. Berikut kita saksikan informasi kilas balik pelaksanaan pencoblosan pemilu legislatif dan Pilpres 14 Februari 2024 dari berbagai daerah di Provinsi Jambi. Saudara, puluhan lansia antusias untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Mereka sudah datang ke TPS sejak pagi hari untuk melakukan pendaftaran. Puluhan lansia antusias untuk menggunakan hak pilih mereka pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Kerinci. Hal itu terlihat di 3 TPS yang berada di Desa Kotomajidin Mudik, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Para lansia yang terdaftar di daftar pemilih tetap desa setempat sudah datang ke tempat pemungutan suara sejak pagi hari. Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kotomajidin Mudik, Deko Rama Putra mengatakan, untuk menghindari terjadinya antrian panjang bagi warga dalam menggunakan hak pilih, pihaknya melakukan pembagian waktu dengan memprioritaskan pemilih lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Kalau untuk pembagian waktu itu memang ada instruksi dari supaya ada bentuk penertiban daripada kelompok-kelompok masyarakat nanti supaya kegiatan pemilu ini berjalan tidak tertumpuk-tumpuk. Deko menambahkan, untuk daftar pemilih tetap di 3 TPS yang berada di Desa Kotomajidin Mudik berjumlah 737 mata pilih. Dan 25% diantaranya masuk ke dalam kategori lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Sebagai warga Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak pilihnya, sejumlah warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Muara Bulian memilih di LPKA tersebut merupakan pemilih pemula dan masuk dalam kategori DPTB. Pelaksanaan Pesta Demokrasi pada Rabu 14 Februari kemarin telah bergulir. Seluruh masyarakat pun telah turut serta menyalurkan hak suaranya, tidak terkecuali dengan warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2A Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Sedikitnya 33 warga binaan yang merupakan pemilih pemula itu melaksanakan pencoblosan di Aula LPKA. Pemilih ini pun termasuk dalam kategori daftar pemilih tambahan atau DPTB. Kepala LPKA kelas 2A Muara Bulian, Marojahan Dolok Saribu mengatakan, mayoritas identitas anak di lembaga pembinaan tersebut berdomisili di luar wilayah Muara Bulian maupun Kabupaten Batanghari, sehingga mereka pun tidak seutuhnya mendapatkan 5 jenis surat suara untuk dicoblos. Andikpas yang memilih di sini 33 orang, andikpas yang tidak memilih 22 orang, yang tidak masuk karena masih di bawah umur, 2 tidak mempunyai KK dan NIK, 3 NIK tidak terdaftar pada daftar online. Dalam proses pencoblosan, pihak LPKA dibantu dengan petugas KPPS di TPS 5 untuk memfasilitasi pelaksanaan penyaluran hak suara bagi anak binaan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada proses pemilu 2024 di TPS 20 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, terdapat kekurangan 25 lembar surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Kekurangan ini dapat diantisipasi dengan menggunakan lembar surat suara milik pemilih yang dinyatakan tidak hadir pada saat pemilu 2024.
Meski pada pelaksanaan pemilihan umum serentak di Kabupaten Sarolangun diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun dari jumlah daftar pemilih tetap serta DPTB dan DBK yang mencapai 196 orang, sebanyak 180 orang hadir menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara 20, Jalan Sungai Batu RT 09, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun. Ketua KPPS TPS 20, Kelurahan Sari Andes mengatakan, secara umum, pelaksanaan proses pemilihan di TPS 20 berjalan aman dan kondusif. Meski terdapat adanya kekurangan surat suara Pilpres yang dikirim dan didistribusikan dari gudang logistik KPUD. Kita nggak tahu karena undangan udah kita sebar, tapi dia nggak datang untuk pemilihnya. Dalam pemungutan ini kendala lain nggak ada, cuma tadi kita kekurangan surat suara untuk presiden. Sementara itu, kekurangan lembar surat suara Pilpres dapat diantisipasi menggunakan lembar surat suara milik pemilih yang dinyatakan tidak hadir pada pemilu 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, proses pencoblosan pemilu 2024 telah dilaksanakan secara serentak oleh masyarakat di seluruh daerah. Dan saat ini kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi yang ada di Kabupaten Batanghari, Ade Juniawan. Ade, bagaimana situasi dan kondisi di Kabupaten Batanghari pasca pencoblosan? Ya, terima kasih Cynthia. Selamat sore, Permisa. Dapat saya sampaikan bahwa proses tahap rekapitulasi yang dilakukan di tingkat TPS di 908 TPS di Kabupaten Batanghari. Jadi sudah rampung dilakukan. Proses penghitungan atau rekapitulasi di setiap TPS pun terpantau cukup berjalan alot pada kemarin 14 Februari lalu, di mana sedikitnya ada beberapa TPS yang akhirnya melaksanakan pemungutan suara di luar jadwal yang harusnya jam 7.00 waktu Indonesia Barat, akhirnya mundur dan dimulai pada pukul 8 atau pukul 9.00 waktu Indonesia Barat pagi kemarin. Nah, ini dikarenakan kondisi cuaca yang saat tepatnya Rabu kemarin mengalami kondisi hujan dengan intensitas yang cukup sedang. Alhasil pihak KPPS yang ada di masing-masing TPS harus melakukan upaya agar logistik yang dipersiapkan tidak terkena air hujan atau basah. Dan untuk saat ini, hasil rekapitulasi yang dilakukan telah rampung dan proses penghitungan pun berjalan cukup alot hingga pukul 4 dini hari tadi. Dan saat ini, berdasarkan data atau laporan yang dapat saya terima dari pihak KPU, pihak PPS atau KPPS sendiri telah melakukan pergeseran terhadap semua logistik untuk disampaikan atau dikirim kembali ke tingkat kecamatan atau PPK. Dan saya sempat juga memantau di Kecamatan Muarabulian, tadi sudah ada sejumlah kendaraan angkutan yang membawa logistik sampai atau tiba di kantor kecamatan. Sedikitnya ada 10 desa kelurahan di Kecamatan Muarabulian yang telah menyampaikan logistiknya dan saat ini telah disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang berada di kantor kecamatan. Demikian, Cynthia. Dengan adanya kendala seperti yang disampaikan, kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi, apakah ini mengganggu jalannya proses pencoblosan? Lalu apakah ada masyarakat yang terlambat dan akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya, Ade? Ya, Cynthia. Tadi saya sempat juga berbincang dengan Ketua KPU Kabupaten Batanghari bahwa dari hasil laporan yang diterima dari ada beberapa KPPS yang ada di TPS, jika memang ada masyarakat yang terlambat atau telat untuk melakukan datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya, itu dikarenakan kondisi cuaca yang hujan serta lokasi jalan yang ada di desa yang cukup sulit untuk dilalui karena medannya yang cukup berat atau dalam keadaan rusak, sehingga ada beberapa dan jumlah pemilih yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya dikarenakan lewat dari jadwal masa batas waktu pencoblosan, yakni jam 13.00 waktu Indonesia Barat siang kemarin. Cynthia. Baiklah, terima kasih Ade atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi memastikan tidak ada surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara. Bawaslu menilai pelaksanaan pemilu 2024 berjalan aman dan lancar.
Pemungutan suara pemilu 2024 telah digelar pada 14 Februari 2024 kemarin. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi pastikan tidak ada surat suara yang tercoblos sebelum pemilihan. Hingga saat ini Bawaslu Provinsi Jambi juga belum menerima laporan terkait kerusakan surat suara, baik surat suara tidak sah maupun surat suara yang dicoblos sebelum pemungutan suara. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin, mengatakan, pihaknya akan meninjau rekapitulasi hasil pemungutan suara secara langsung. Hal ini untuk memastikan tidak ada perubahan jumlah suara sebelum diplenokan. Pada kemarin tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara secara umum bahwa di Provinsi Jambi berjalan baik dan memang di beberapa kabupaten kota itu mengalami kondisi yang hujan ya dari pagi sampai siang. Tentunya hal ini ada kendala-kendala teknis terkait dengan pemungutan suara. Sementara itu, meski saat pemungutan suara pemilu 2024 kemarin dalam kondisi hujan, Bawaslu tetap pastikan pesta demokrasi berjalan lancar dan aman. Joko TVRI Jambi melaporkan. Surat suara, namun proses pencoblosan hingga penghitungan surat suara di Lapas Narkotika Kelas 2B Sabak berjalan lancar. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak di 2 TPS dalam Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak, yakni TPS 901 dan 902. Dari 510 mata pilih, Prabowo Gibran meraih 417 suara, disusul pasangan Anies Muhaimin memperoleh 43 suara dan pasangan Ganjar Mahfud 41 suara. Kalapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak Dwi Hartono mengatakan, pemungutan suara di 2 TPS khusus di lapas dapat berjalan lancar dan kondusif. Pemungutan suara di TPS 902 sempat terhenti 2 jam, lantaran kekurangan surat suara sebanyak 90 di semua jenis. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak KPPS langsung berkoordinasi dengan PPK maupun PPS setempat untuk dicarikan kelebihan surat suara. Pencoblosan surat suara di lapas dikawal petugas KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI dan disaksikan para saksi dari partai politik. Sehingga dipastikan pesta demokrasi di lapas ini berjalan luber jurdil tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Jadi untuk lapas narkotik ini ada TPS khusus, ada 2 TPS, yaitu TPS 901 dan TPS 902. Dan untuk petugas itu ada 18 petugasnya. Jumlah warga binaan di Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak berjumlah 691 orang. Dengan rincian 678 orang di dalam lapas dan 13 orang masih berada di rutan Mako Polres Tanjung Jabung Timur. Liva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Animo masyarakat Provinsi Jambi pada pemilu 2024 tinggi. Sebanyak 85% daftar pemilih tetap atau DPT menggunakan hak suaranya untuk pencoblosan. Meski kondisi cuaca hujan pada saat pemilihan umum 2024 di Kota Jambi, namun animo masyarakat sangat tinggi untuk tetap menyalurkan hak suaranya di TPS. Warga berbondong-bondong datang ke TPS untuk mencoblos, bahkan di sejumlah TPS yang terdampak banjir, salah satunya di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin. Warga pun rela menyewa perahu untuk menuju TPS. Meski terdapat sejumlah TPS yang direlokasi, namun masyarakat rela mengantri menunggu giliran menggunakan hak pilih. Anggota KPU Provinsi Jambi, Fahrul Rozi, mengatakan, pada pemilihan umum 2024, sebanyak 85% masyarakat Provinsi Jambi menggunakan hak pilihnya. Antusias masyarakat datang ke TPS itu sangat luar biasa. Kemarin berapa titik yang saya pantau di beberapa TPS itu sangat tinggi animo masyarakat pemilih yang datang ke TPS. Pasca pemilihan umum kemarin, saat ini panitia tengah melakukan pergeseran logistik pemilu ke tingkat kecamatan. Ditargetkan rekapitulasi suara selesai pada 2 Maret 2023. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, bertujuan untuk menarik minat masyarakat menggunakan hak suaranya ke TPS, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Batu Ampar, Kecamatan Pau, kompak mengenakan pakaian adat Melayu Jambi.
Selain merupakan momen penyaluran hak suara, pada pelaksanaan pemilihan umum 2024 juga menjadi ajang kreativitas bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk menarik minat masyarakat menggunakan hak suaranya di TPS. Seperti di tempat pemungutan suara atau TPS di Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh. Petugas KPPS memiliki kreasi dan tema yang unik, yakni menggunakan pakaian adat Melayu Jambi. Kepala Desa Batu Ampar Sri Damayanti mengatakan, meski mayoritas TPS di wilayah Kabupaten Sarolangun menggunakan tenda sebagai sarana TPS, namun TPS 02 di Desa Batu Ampar menggunakan kayu dan terpal sebagai pembangunan TPS untuk terciptanya suasana gotong royong antara masyarakat dan petugas KPPS. Kami dari Desa Batu Ampar mempunyai ide dengan memakai baju adat di sana. Salah satu trik kami agar warga berbondong-bondong datang ke TPS. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Sarolangun telah membentuk tim monitoring untuk menilai TPS unik dan terbaik dengan kriteria partisipasi masyarakat yang tinggi dan mendapatkan apresiasi serta hadiah dari PJ Bupati Sarolangun dan Kapolres Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Menarik minat dan animo warga datang ke TPS, berbagai ide unik dilakukan oleh petugas TPS, seperti yang dilakukan oleh petugas TPS 25 RT 22 Kelurahan Simpang 4 Sipin. Selain menghias TPS dengan gapura dan janur, petugas TPS juga menggunakan pakaian adat Jawa. Tempat pemungutan suara atau TPS merupakan fasilitas bagi rakyat Indonesia dalam menyalurkan hak suaranya pada pemilu serentak 2024. Berbagai ide unik dan menarik dilakukan petugas TPS untuk menarik minat pemilih, mulai dari dekorasi hingga petugas yang memakai pakaian adat Jawa. Seperti yang dilakukan oleh petugas TPS 25 RT 22 Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Sebagian petugas TPS pria mengenakan baju Jawa Surjan dan sebagian lagi mengenakan baju beskap lengkap dengan belangkon. Sementara petugas TPS wanita mengenakan kebaya. Ketua KPPS TPS 25 Kelurahan Simpang 4 Sipin, Andri Yusar mengatakan, cara ini dilakukan untuk melestarikan budaya Nusantara. Kami KPPS 025 RT 22 Kelurahan Simpang 4 Sipin, Jambi, dari pagi tadi telah melaksanakan rapat pemungutan suara untuk pemilu Presiden Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kota Jambi. Sementara itu, salah seorang pemilih, Juliarto, sangat mengapresiasi kreativitas dari petugas TPS untuk mewarnai pesta demokrasi, sehingga terasa seperti hajatan pestanya masyarakat. Kami sangat senang dan sangat terhibur di TPS ini. Kami sangat bahagia TPS ini didesain seperti orang punya hajatan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak RT dan kami sekeluarga dan warga sangat terhibur dengan TPS ini. Keunikan yang terdapat pada TPS ini tidak hanya dari pakaian yang dikenakan oleh petugas, tetapi TPS ini juga dihias dengan janur gapura. Dengan adanya TPS unik ini, diharapkan masyarakat antusias mendatangi TPS untuk menyuarakan hak pilihnya dan menekan angka golput. Yazid Kairani, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris turut menggunakan hak suara pada pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Kita awali dengan informasi melakukan pencoblosan di TPS 32, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris memberikan hak suaranya pada pemilihan umum serentak 2024. Tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, Gubernur Jambi Al-Haris memberikan hak suaranya pada pemilihan umum serentak tahun 2024.
Gubernur melakukan pencoblosan di TPS 32 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi sebagai daftar pemilih khusus. Usai pencoblosan, Gubernur mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih presiden dan wakil presiden serta calon legislatif. Datang ke TPS dan ikut mencoblos merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Gubernur juga mengajak masyarakat untuk saling menghormati perbedaan pilihan dalam pemilu yang merupakan bentuk dari kebebasan berdemokrasi. Gubernur juga meminta pihak TPS untuk sabar dalam melayani para pemilih, karena setiap pemilih membutuhkan waktu dan kejelian yang baik agar tidak salah dalam memilih. Saya sudah melaksanakan kewajiban selaku warga negara, yaitu menggunakan hak pilih saya. Mencoblos di TPS 32 Ibrahim. Nah, saya kenapa pilih jam 12? Nah, saya DPK. Karena saya baru pindah ke Jambi, KTP-nya, maka saya pilih siang. Nah, saya melihat memang kali ini pemilihan kita memang perlu kejelian, ya. Artinya KPPS mungkin harus jeli dan sabar melihat. Sebab waktu di bilik suara cukup lama. Ya, cukup lama. Ada 5 pilihan lembar yang kita akan coblos. Pada TPS 32 di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi, total ada 299 mata pilih yang melakukan pencoblosan di tempat tersebut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pasca pencoblosan Pilpres dan Pileg serentak tahun 2024, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat untuk menjaga situasi kondusif di daerah. Pasca pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat untuk menjaga situasi kondusif di daerah, baik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif. Saling menghargai dan menghormati perbedaan pilihan sebagai bentuk dalam berdemokrasi akan menghindari perpecahan antara masyarakat. Gubernur menekankan, hasil hitung cepat yang disajikan sejumlah media massa tidak dapat menjadi dasar mutlak hasil pemilu serentak tahun 2024. Masyarakat diminta untuk menunggu hasil Pilpres maupun Pileg berdasarkan hasil perhitungan yang dikeluarkan KPU melalui rapat pleno. Karena hasil pleno KPU merupakan hasil sah perhitungan suara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, masyarakat diimbau sabar dalam menunggu hasil perhitungan suara dengan tetap menjaga situasi tentram di daerah. Pertama, tetap dalam kondisi yang stabil, yang kondusif, ya. Karena kita pun hari ini kan belum tahu siapa yang menang capres kita, ya kan? Nah, sampai nanti kita ribut ataupun ada hal yang diinginkan. Karena kita tetap, meskipun hari ini di semua TV ada quick count, ada real count, tapi tetap kita menunggu hasil resmi KPU pusat. Ya, pleno KPU itulah yang kita anggap sah secara hukum. Untuk menghindari terjadinya konflik terkait hasil pemilu serentak tahun 2024, Pemprov Jambi bersama Forkopimda Provinsi Jambi telah menyusun langkah-langkah mitigasi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kabupaten Bungo, Saudara, gunakan hak pilih pada pemilu 14 Februari 2024. Bupati beserta Wakil Bupati melakukan pencoblosan pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Bungo Barat. Bupati Bungo Masyhuri dan Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto beserta keluarga menyalurkan hak suaranya pada pemilihan umum serentak 14 Februari di TPS 01 Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo. Bupati Bungo Masyhuri mengatakan, tingkat partisipasi dan kehadiran masyarakat Kabupaten Bungo pada pemilu 2024 ini jauh lebih baik dibanding pemilu sebelumnya. Pemkab Bungo optimis tingkat kehadiran masyarakat pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mampu melebihi target pada 2019 yakni 82%. Pagi hari ini kami bersama Wakil Bupati Ibu Rosmanida ke TPS ini, Ibu TPS 1. Rosmanida. Kita nyoblos di TPS 1. Pertama kita sampaikan kepada seluruh warga masyarakat kita, mari kita datangi TPS masing-masing di tempat kita mendapatkan undangan. Mari kita sukseskan pemilu ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan. Kita pilih calon-calon pemimpin kita yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Antusias masyarakat untuk menyalurkan suaranya pada pemilu kemarin cukup tinggi.
Pemkab Bungo dan KPU juga sudah semaksimal mungkin dalam menyosialisasikan tata cara pencoblosan sejak beberapa bulan sebelumnya. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Usai menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024, PJ Bupati Bahyuni Diliansyah juga memantau pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilu serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Setelah menggunakan hak pilihnya bersama Ketua TPPKK Faradila di tempat pemungutan suara 27 Kelurahan Kendali Asam Bawah, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah melakukan kunjungan ke sejumlah TPS untuk melihat secara langsung kondisi pemungutan suara pada Rabu kemarin. PJ Bupati Bahyuni bersyukur pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berlangsung lancar dan damai. Masyarakat menjaga dengan baik proses demokrasi agar tetap berkualitas dan berintegritas. Usai mengunjungi TPS, PJ Bupati menuju posko BPBD Provinsi Jambi untuk memantau partisipasi masyarakat melalui perhitungan cepat atau quick count yang dilakukan Pemkab Muaro Jambi. Berdasarkan data sementara, terdapat 257.271 atau 81,95% partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2024. Terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini, baik itu KPU, baik itu Bawaslu, baik itu Polri, baik itu TNI, yang sama-sama bersinergi melaksanakan pesta demokrasi ini di Kabupaten Muaro Jambi dapat berjalan sesuai dengan harapan kita, aman, nyaman, dan tertib. PJ Bupati Bahyuni Diliansyah juga berterima kasih kepada penyelenggara dan unsur Forkopimda yang telah menyukseskan pelaksanaan pemilu dengan lancar dan damai. Meski pada pemilu tahun ini di Kabupaten Muaro Jambi sebagian TPS harus direlokasi karena terdampak banjir luapan air Sungai Batanghari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, beberapa kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi masih dalam daerah kategori 5T. Bahkan untuk memastikan logistik pemilu sampai ke TPS, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah turut meninjau ke lokasi. Kondisi cuaca dan juga topografi daerah membuat beberapa wilayah di Kabupaten Muaro Jambi masuk dalam kategori daerah 5T. Seperti 3 TPS di Kecamatan Sungai Gelam yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. TPS ini berada di daerah tersulit dan terjauh untuk diakses dengan kondisi jalan yang terjal. Guna memastikan seluruh logistik pemilu sampai tepat waktu dan proses pencoblosan di setiap TPS berjalan lancar, PJ Bupati Muaro Jambi bersama Forkopimda pun langsung turun ke lokasi untuk mengecek seluruh persiapan. Saya bersama Forkopimda didampingi langsung oleh Pak Kapolres, Pak Pabung dari KPU dan Bawaslu serta Sekda lainnya untuk memastikan. Kita lihat sama-sama di sini ada 3 TPS yang awalnya masuk Sumsel, sudah kita kembalikan lagi ke Muaro Jambi dengan harapan masyarakat di sini bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Pemkab Muaro Jambi juga menyiagakan kendaraan roda 4 untuk mobilitas pemilih ke TPS, serta memfasilitasi kendaraan double cabin untuk pengangkut logistik pemilu. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya 2 pria penyalahguna narkoba di Kecamatan Danau Sipin berhasil diringkus. Informasinya usai jeda. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Kerinci beberapa waktu yang lalu menyisakan material lumpur yang menutupi halaman dan ruang kelas sekolah dasar di Desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Hal itu mengakibatkan terhambatnya sejumlah kegiatan siswa. Meski kondisi banjir di wilayah Kabupaten Kerinci kini sudah mulai surut, namun material lumpur yang dibawa saat banjir masih menumpuk di sejumlah fasilitas pendidikan yang terdampak banjir. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 109/3 Desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Material banjir berupa lumpur hingga saat ini masih menutupi halaman dan ruang kelas.
Akibatnya, para guru dan siswa tidak dapat melaksanakan berbagai kegiatan seperti upacara bendera dan kegiatan olahraga. Kepala Sekolah Dasar Negeri 109/3 Lubuk Suli, Amril mengatakan, untuk saat ini para siswa terutama kelas 1 dan kelas 2 terpaksa harus belajar dalam satu ruangan dengan memanfaatkan ruang yang kosong, lantaran ruang kelas mereka masih digenangi lumpur. Setelah pasca banjir ini, jalannya pendidikan PBM, proses belajar mengajar tetap kami laksanakan. Kalau waktu banjir itu kami memberikan secara daring bahkan tugas. Pihak sekolah berharap pemerintah setempat dapat memberi solusi untuk merenovasi bangunan sekolah seperti sekolah panggung sehingga setiap musim penghujan datang sekolah tersebut tidak digenangi banjir. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. 2 orang pria dari Danau Sipin Kota Jambi diringkus petugas BNN Provinsi Jambi. Mereka diamankan saat akan mengirim ratusan butir narkoba jenis pil ekstasi ke Provinsi Makassar. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi meringkus 2 orang pelaku penyalahgunaan narkoba di kawasan Danau Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. 2 orang tersebut dibekuk petugas saat akan mengirim paket narkoba jenis pil ekstasi ke Kota Makassar. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, berkat laporan dari masyarakat, pelaku penyalahgunaan narkoba ini berhasil diringkus. Kedua orang pelaku diantaranya Romal Sihaan dan Denny Saputra. Saat ini, kedua pelaku telah diamankan di rutan BNN Provinsi Jambi. Selain mengamankan pelaku, petugas BNN turut mengamankan barang bukti berupa 130 paket narkoba jenis pil ekstasi. 2 orang tersangka pengedar narkotika jenis ekstasi dan kita berhasil mengamankan 130 butir ekstasi yang rencananya 130 butir ekstasi ini akan dikirimkan melalui paket jasa pengiriman ke Makassar. Ya, sebelum dikirim ke Makassar kita potong di sini, ya kita tangkap. Ya kebetulan memang lokasinya di daerah kawasan Danau Sipin. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Surat Keputusan Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K masih dalam tahapan pengusulan nomor induk kepegawaian. Sementara untuk penempatan tenaga kerja guru Pemprov Jambi akan berdasarkan sistem jam mengajar sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara. Proses penyerahan surat keputusan kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru di Provinsi Jambi yang dinyatakan lulus seleksi saat ini masih dalam tahap pengusulan nomor induk kepegawaian. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyatakan penempatan tenaga kerja P3K akan berdasarkan aturan dari Badan Kepegawaian Negara. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Samsur Rizal menjelaskan untuk pengumuman penempatan P3K akan berbarengan dengan SK dengan mengacu pada sistem jam mengajar. Apabila jam mengajar pada sekolah yang dilamar penuh, P3K guru tersebut akan digeser untuk mengajar ke sekolah terdekat dari sekolah awal. Pergeseran tempat mengajar hanya berlaku pada SMA, SMK, atau SLB negeri yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jambi. Pergeseran guru P3K keluar kabupaten kota dari posisi lamaran awal kemungkinan bisa terjadi apabila jam mengajar dalam wilayah yang dilamar sudah terlalu penuh. Pada formasi penerimaan 1.700 P3K guru tahun 2023, Disdik memastikan alokasi tersebut hanya sedikit yang tidak terisi lantaran tidak adanya pelamar. Untuk penempatan P3K nanti dia berbarengan keluar dengan SK dari BKN. Tentunya masalah penempatan kita mengacu pada pemerintah pusat, yaitu yang dari pusat yang mana nantinya penempatan itu kita melihat dari nanti dari sistemnya nanti di situ. Berdasarkan jadwal yang telah disusun pemerintah pusat, penyerahan surat keputusan tenaga P3K guru akan dilakukan pada bulan Maret atau April mendatang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Septinita. Dan saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.